Warga negara asing asal Tiongkok berinisial XZ diamankan petugas imigrasi di toko furniture di wilayah Cipondo, Kota Tangerang. Saat terjaring razia, XZ tengah mengerjakan pemotongan kayu, rak hingga kusen aluminium. XZ diketahui bekerja sebagai kuli bangunan di toko tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, XZ tak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian yang benar dan hanya menunjukkan visa wisata. Sementara itu, di tempat berbeda, petugas juga mengamankan warga negara Tiongkok lainnya berinisial ZJ. ZJ bekerja sebagai mandor di ruko perkantoran di kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Hadir sebagai peserta pertemuan insentif. Jadi pada saat petugas Seksintel Dakim di kantor imigrasi Tangerang melakukan pengawasan keimigrasian, kita menemukan ada warga negara asing yang terlihat oleh kasat mata sedang melakukan kegiatan bekerja sebagai kuli bangunan. Jadi ketika ada petugas sedang pengawasan, kita melihat ada seorang warga negara Tiongkok yang sedang memotong kayu untuk memasang furniture di suatu ruko perkantoran. Nah, oleh karena itu kami dalam rangka melakukan pengawasan, petugas menanyakan mengenai paspor dan izin tinggal yang dimilikinya. Ternyata setelah ditemukan, izin tinggal yang dimiliki adalah visa on arrival, yang dimana peruntukan itu adalah untuk kunjungan wisata. Oleh karena itu, petugas langsung membawa ke kantor untuk diamankan, dan yang terakhir, kami menemukan bukti bahwa adanya dugaan pelanggaran pasal 122, yang dimana dia berkegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Berapa lama aktivitas di Kurang lebih 3 minggu. Setelah hasil keterangan yang kita peroleh, dia sudah 3 minggu mengerjakan pekerjaannya, dan saat ini kami sedang melakukan pra-penyidikan untuk mengumpul alat bukti yang cukup. Namun apabila nanti memang terpenuhi alat buktinya, kami akan tingkatkan kepada penyidikan tindak pidana keimigrasian, yang dimana sanksi dari pasal 122 huruf A itu adalah kurungan penjara 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Dia itu jadi pegawai atau yang punya pengusaha gitu? Jadi ini masih kami dalami, namun hasil keterangan awal dia dipekerjakan oleh seorang warga negara Tiongkok juga yang memiliki perusahaan. Nah, ini masih kami dalami, masih kami cari apakah ada unsur-unsur pelanggaran lainnya yang dapat kita kembangkan nanti ke depannya. Artinya niatnya emang untuk bekerja datang ke Indonesia? Iya, niat untuk bekerja. Memang itu spesialisasinya dia adalah sebagai prakarya ya, pekerja prakarya. Nah, ini merupakan kami mencocokkan dengan background pekerjaannya di Tiongkok dengan kegiatan yang kami temukan di lapangan. Mungkin secara spesifik ada gaji yang ditawarkan misalkan kepada dia? Nah, sementara ini masih kita dalami. Memang dia menyampaikan kami mendapatkan informasi mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan. Dia mengakui menerima upah yang dimana nominalnya dan siapa yang memberikan ini masih kita dalami. Kemudian juga dia mendapatkan fasilitas berupa tempat tinggal, diberikan akomodasi makan, selama dia berkegiatan membantu menyelesaikan pekerjaan di perusahaan tersebut. Sama halnya dengan XZ, ZJ juga hanya memegang dokumen keimigrasian izin tinggal kunjungan wisata. Tak hanya upah tinggi, kedua warga negara asing ilegal itu juga mendapat fasilitas yang lengkap saat bertugas di tanah air. Kedua warga negara asing itu diduga melanggar pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.